Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan tentang sistem waktu dalam astronomi. Ya, persoalan waktu ini merupakan persoalan yang masih sulit untuk diselesaikan ya. Kenapa, nanti akan kita pahami dalam video kali ini ya. Meskipun kalian sudah memahami seperti satuan waktu sekon ya, ternyata untuk menetapkan satu sekon itu membutuhkan perjalanan yang panjang ya. Nah, waktu itu dapat didefinisikan ya berdasarkan beberapa fenomena yang bisa diukur. Yang pertama adalah yang sudah dibahas, yaitu waktu sideris dan waktu sinodis yang diukur berdasarkan gerak rotasi bumi. Kemudian yang kedua adalah standar internasional second ya, yang diukur itu berdasarkan fenomena atomik dari atom cesium 133 ya. Kalau Anda sudah pernah belajar besaran, itu biasanya dijelaskan apa makna dari satu sekon ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan persamaan fisika ya, persamaan mekanika yang menjelaskan gerak benda-benda langit yang sedang diamati ya, yang meliputi variabel waktu ya, yang ditempuh oleh suatu benda itu untuk mencapai jarak tertentu ya. Nah, pengamatan ini tuh nanti akan dicatat dalam efemeris ya, data pengamatan benda-benda langit itu ya. Maka di sini juga ada yang namanya waktu efemeris dan waktu dinamis ya, yang akan juga kita diskusikan pada video kali ini. Baik, pengamatan yang kita lakukan di langit ya, menghasilkan waktu sideris ya, itu saya ulangi lagi merupakan sudut jam dari vernal equinox yang tampak ya, apparent vernal equinox atau true vernal equinox. Nah, dari waktu sideris tampak ini ya, kita juga sudah membahas ya, ada beberapa kekurangan ya yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu kita menggunakan konsep waktu sideris rata-rata ya, gitu ya. Nah, universal time ya, yang ditetapkan, yang kita gunakan di jamnya sekarang kita, yang ada di HP, yang ada di internet, itu adalah universal time. Itu dirumuskan dengan persamaan 2.47 ini ya. GMST ini 0 universal time itu didefinisikan sebagai berikut, di mana GMST ini adalah Greenwich Mean Sidereal Time ya. Dan T ini adalah Julian Century ya. Nanti akan dibahas ya tentang Julian Century ya, itu pada video setelah ini. Nah, kemudian Julian Century ini nanti akan diperoleh dari sistem Julian date ya, dengan menggunakan persamaan 2.48 ya. Ini bagaimana mengubah dari Julian date menjadi Julian Century. Nah, Julian date yang digunakan pada persamaan 2.48 ini, acuannya itu adalah titik nolnya Julian date-nya itu 1 Januari tahun 2000 ya. Nanti ini akan lebih dipahami pada video setelah ini sih, nanti akan dibahas lebih banyak. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa waktu sideris dan universal time itu juga berhubungan dengan gerak rotasi bumi, dan oleh karena itu juga
mengalami beberapa gangguan ya dari variasi-variasi irregular ya, terutama gerak rotasi yang melambat ya. Pada persamaan 2.47 konstanta ini itu akan menjelaskan bahwa waktu sideris ya berjalan lebih cepat ya dibandingkan dengan universal time karena yang disebabkan oleh melambatnya gerak rotasi bumi. Nah, karena gerak rotasi bumi itu juga melambat ya mengakibatkan juga hari sinodis itu juga lebih lama lagi. Nah, karena Julian Centorite itu memiliki jumlah hari yang tetap ya ini juga menjadi lebih lama. Ya ada juga sedikit small correction ya pada persamaan 2.47 ini yang dikurangi nih. Nah, untuk memperbaiki ya, untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh melambatnya gerak rotasi bumi. Nah, dapat juga dikatakan ya secara terbatas universal time ini itu juga waktu yang disimbolkan sebagai UT1 ya. Nah, pengamatan itu disimbolkan sebagai UT0 yang memiliki gangguan-gangguan kecil yang disebabkan oleh bergeraknya kutub-kutub geografis ya, kutub-kutub yang bervariasi. Nah, arah dari sumbu-sumbu ini yang relatif dengan permukaan bumi itu akan bervariasi sekitar 0,1 detik ya, sekitar ya beberapa meter dari pada permukaan bumi dengan waktu itu sekitar 430 hari yang dinamakan sebagai periode Chandler. Nah, selain itu ya gerak kutub-kutub ini juga memiliki gerakan yang non periodik ya, yang tidak rutin gitu, tapi ini gerakan non periodik yang pelan. Nah, sumbu Z ya pada koordinat astronomis itu juga dicocokkan dengan vektor momentum sudut dari bumi, tetapi dalam koordinat terestrial ya itu mengacu pada sumbu pada epos tahun 1903,5 ya. Pertimbangan ini harus diperhatikan untuk perhitungan waktu yang paling akurat ya, karena dari variasi kutub-kutub pada waktu T0 ya, jadi tidak bisa berkembang ya, waktunya itu tidak bisa berjalan pada nilai yang konstan ya, karena arah dari asalnya juga meridian Greenwich itu juga berubah-ubah. Nah, selain itu ya ada juga yang disebabkan oleh gaya pasang surut ya, ini juga bisa mempengaruhi gangguan pengukuran waktu. Nah, sampai saat ini, sampai video ini dibuat ya, standar internasional satuan waktu kita itu adalah second ya, yang didefinisikan tidak berdasarkan fenomena benda langit ya, karena kita sudah tahu fenomena benda langit itu sangat sulit ya untuk diseragamkan, baik itu dalam hari, bulan maupun tahun ya. Ketika kita mengubah acuan kita ya, itu akan menyebabkan sistem yang lain itu akan tidak sejalan ya gitu ya. Oleh karena itu di sini diusulkan untuk menentukan 1 second itu menggunakan periode dalam fenomena atomik kuantum ya, yang ditemukan bahwa fenomena ini tuh lebih stabil daripada gerak-gerak benda langit yang disertai dengan banyaknya dan rumitnya gangguan-gangguan perturbasi. Nah,
pada tahun 1967 1 second itu didefinisikan sebagai 9 miliar 192 sekian kali ya periode radiasi yang dipancarkan oleh isotop cesium 133 pada ground state-nya ya, dimana terjadi transisi dari hyperfine level F sama dengan 4 ke F sama dengan 3 ya. Ini dijelaskan pada fisika atom ya. Nah, definisi ini juga untuk selanjutnya ternyata diperbaiki lagi untuk mempertimbangkan efek relativitas ya yang dihasilkan oleh medan gaya gravitasi. Nah, akurasi dari definisi ini ya, definisi atomik ini cesium 133 itu ketelitiannya sampai 10⁻⁻12 ya. Sistem ini ya, sistem standar internasional ini ditetapkan sebagai International Atomic Time atau TAI ya, Time Atomic International ya, dibalik ya singkatannya. Nah, ini diadopsi ya secara internasional itu pada tahun 1972 dan standar ini disimpan di kantor Bureau International des Poids et Mesures di Prancis, Paris ya, yang merupakan rata-rata dari beberapa jam atom yang akurat. Nah, sebenarnya sebelum ditemukannya jam atom ya, manusia itu juga sudah merasa bahwa kita perlu ya menetapkan suatu waktu ideal ya, waktu yang tetap ya, tidak berubah-ubah ya, yang mengikuti variabel waktu yang dijelaskan oleh persamaan dalam mekanika Newton. Nah, inilah yang mendasari yang nanti namanya waktu efemeris ya, waktu efemeris yang berdasarkan pengukuran gerak-gerak mekanika benda langit. Nah, efemeris ini nanti akan dicatat dalam tabel-tabel efemeris ya, yang berisi tabel-tabel gerakan benda-benda langit. Nah, satuan dari efemeris ini adalah second efemeris ya, waktu ya, satuannya detik efemeris ya, yang definisinya adalah panjang dari tropical year pada tahun 1900 itu dibagi dengan sekian. Nah, tetapi waktu efemeris ini tidak diketahui ya secara jelas ya. Nah, only afterward was it possible to determine the difference of ET and UT from observational data. Dan setelah itu karena sudah didefinisikan universal time itu sebagai atomic clock ya, atomic clock sebagai universal time, maka juga dicari ya berapa perbedaan antara ET ya, ephemeris time, dan UT ya. Pada tahun 1984 ET, ephemeris time, itu diganti dengan dynamical times ya, yang mengandung dua variasi. Yang pertama adalah terrestrial ya, dynamical time. Ini dimana menjelaskan waktu proper ya dari pengamat yang bergerak dengan bumi ya. Skala waktunya di sini dipengaruhi oleh dilasi waktu relativistik yang disebabkan oleh kelajuan orbital bumi ya. Kelajuan rotasi ya itu bergantung ya, kelajuan rotasi bumi yaitu bergantung letak lintang ya pengamat ya. Oleh karena itu terrestrial dynamical time atau TDT itu diasumsikan bahwa pengamat itu tidak sedang bergerak dengan bumi. Nah, titik nol dari TDT itu dipilih ya, ditetapkan sehingga sistem yang sebelumnya yaitu ET itu
tidak berubah lebih jauh daripada TDT. Itu ya tadi itu tahun 1984. Kemudian 1991 ini ditetapkan lagi standar waktu yang baru, yaitu terrestrial time. Tetapi secara praktis ini tuh mirip dengan TDT. Jadi bisa dianggap juga TT ini, terrestrial time ini sama dengan terrestrial dynamical time, adalah waktu yang sekarang itu digunakan dalam membuat ephemeris ya, tabel yang berisi data-data mekanika benda langit ya, seperti planet atau benda-benda langit yang lain. Contohnya Astronomical Almanac ya, kitab Astronomical Almanac ini mencatat ya koordinat dari planet-planet setiap hari pada waktu 0 terrestrial time. Nah, ada Astronomical Almanac juga mencatat perbedaan antara TDT dan UT ya, terrestrial dynamical time, dengan universal time ya, baru-baru ini. Nah, pada permulaan tahun 1990 ya, perbedaan ini itu 56,7 second, dan perbedaan ini semakin besar ya setiap tahunnya itu. Jadi lebih besar dari 56,7, tetapi biasanya besarnya itu kurang dari 1 second. Nah, selanjutnya terrestrial time dan atomic time itu juga berbeda dengan konstanta 32,184. Tetapi TT di sini sangat cocok ya untuk ephemeris yang mencatat fenomena-fenomena yang dilihat dari bumi ya. Tetapi selanjutnya dianalisis bahwa persamaan gerak ya sistem benda langit itu bagusnya dipecahkan ya jika kita mengambil titik asal itu pusat massa atau barycenter dari sistem tata surya. Nah, ketika kita menggunakan acuan pusat massa atau barycenter ini, maka TDT yang sebelumnya itu atau TT ya, itu diubah ya namanya sebagai TDB, barycentric dynamical time. Karena di sini kita menggunakan acuan barycenter atau pusat massa. Nah, satuan dari TDB yaitu dibuat ya, didefinisikan sehingga secara rata-rata TDB dia berjalan dengan laju yang sama dengan TT ya, terrestrial time, dan mungkin ada perbedaan di antara keduanya yang tergantung dengan gerak orbital bumi. Tetapi biasanya perbedaan antara TT dan TDB ini diabaikan karena sangat kecil ya, besarnya hanya sekitar 0,002 second. Lalu setelah kita mengetahui dari TT, TDB, kemudian atomic clock ya, ada juga universal time, lalu kita menggunakan waktu yang mana untuk kehidupan kita ya? Sebenarnya ya tidak ada yang baik dan yang paling buruk gitu. Nah, masing-masing itu bisa digunakan untuk tujuannya masing-masing, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tetapi kesepakatan internasional bahwa universal time, coordinated universal time atau UTC ini yang kita gunakan ya sampai sekarang. Misalkan Anda melihat jam sekarang, jam video ini, nah itu adalah jam UTC yang diukur ya berdasarkan meridian Greenwich ya. Kemudian untuk zona-zona waktu di barat dan timurnya itu nanti sesuai dengan kesepakatan. Kalau waktu Indonesia Barat ya ditambah 7 ya. Kalau kita WITA ya berarti ditambah 8. Kemudian kalau waktu Indonesia Timur ditambah 9 itu kalau Indonesia. Seperti itu. Nah, UTC ini didefinisikan sehingga waktunya itu memiliki laju yang sama seperti atomic clock ya, atomic clock, tetapi
mungkin berbeda beberapa second. Nah, leap second yang digunakan untuk menyesuaikan UTC dengan, sehingga perbedaannya dengan UT1 universal time tidak melebihi 0,9 second ya. Leap second ini seperti tambahan hari pada tahun kabisat ya. Kita kan setiap 4 tahun ya, itu dalam kalender Masehi itu ditambah 1 hari. Nah, sama seperti ini, ternyata UTC itu ada perbedaannya dengan atomic clock, dan diusahakan ya perbedaan secondnya itu tidak melebihi dari 0,9 second. Nah, perbedaan dari antara TAI ya, atomik yang itu ya cesium, dengan UTC itu dirumuskan delta AT ini sudah nah seperti ini ya, antara TAI dan UTC ya. Ini adalah TAI itu tidak boleh melebihi 1 second diusahakan. Nah, jadi tiap tahun itu ada kita sebenarnya nggak tahu ya, jadi ini yang mengatur di UTC sana, dan ternyata di awal tahun atau di malam di antara Juni dan Juli itu ada pertambahan second. Nah, seperti ini ya, berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, ini dicatat di Astronomical Almanac ya, berdasarkan definisi dari UTC. Perbedaan dalam second ini selalu dibuat dalam bilangan bulat. Nah, tetapi perbedaan antara UTC dan TAI tadi tidak bisa diprediksikan ya pada masa depan. Nah, dari persamaan 2.50 dan 2.51 kita bisa memperoleh persamaan 2.52 yang merupakan terrestrial time ya, hubungannya dengan UTC seperti ini. Nah, dan nilai dari ini nanti akan dilihat pada tabel 2.2. Ya, tabelnya mudah untuk berubah ya di masa depan ketika diberitakan ya bahwa ada tambahan 1 second ya yang akan ditambahkan ya ketika perbedaannya meningkat sebanyak 1 second. Ketika tambahan secondnya ini tidak diketahui, mungkin dapat diperkirakan ya tambahan second ini akan dilakukan itu setiap 1,25 tahun. Nah, sebenarnya satuan dari UTC ya, coordinate universal time, kemudian atomic time dan terrestrial time itu sama ya, adalah second, satuannya second. Tetapi yang membedakan di antara mereka itu jalannya secondnya itu berbeda-beda, karena acuan titik nolnya yang diambil adalah beda. Nah, perbedaan antara TAI dan terrestrial time itu selalu sama, dan karena ada tambahan second ya dari UTC akan berada di belakang ya. Nah, UTC akan berada di belakangnya TAI dan TT ini beberapa second. Oke. Titik kulminasi dan waktu terbit dan terbenam dari benda-benda langit ya berkaitan dengan gerak rotasi dan waktu sidereis ya, dan waktu universal time itu berdasarkan pengamatan ini juga bisa ditentukan secara tepat ya. UTC tidak bisa berbeda dari UT lebih dari 0,9 detik, tetapi nilai pastinya tidak bisa diketahui ya. Koordinat matahari, bulan dan planet ya di masa depan itu dapat diperhitungkan berdasarkan fungsi dari terrestrial time, but the corresponding UTC can only be estimated. Nah, ini adalah perbedaan ya
antara UTC atomic time dan UTC itu adalah delta atomic time. Ini perbedaan antara atomic time ya TAI dan UTC, dan terrestrial time dengan UTC itu ini. Ya, seperti itu tentang sistem waktu astronomis ya, dimana kita sudah mengetahui apa itu atomic time ya, yang sebelumnya itu kita sudah belajar waktu sideris, dan di sini kita sudah belajar yang namanya atomic time yang dijadikan ya sistem internasional ya. Selain atomic time juga ada yang namanya terrestrial time dan lain-lain gitu ya, dan ini yang akan kita gunakan dalam ilmu astronomi. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.